Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rifaulati Hidayah, bisa dipanggil Bu Rifa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang panca indera manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan kita mempelajari materi panca indera yang pertama, untuk mengetahui anggota tubuh dan fungsinya. Yang kedua, agar mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, untuk menumbuhkan keterampilan observasi dan analisis. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan motorik. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah alat indera utama yang dimiliki oleh manusia untuk menerima berbagai rangsangan dari lingkungan sekitar. Kata panca berarti 5. Berarti ada 5 panca indera manusia. Yang pertama ada mata. Coba tunjuk di mana mata kalian. Wah, hebat. Yang kedua ada hidung. Coba tunjuk di mana hidung kalian. Wah, keren. Yang ketiga ada telinga. Coba tunjukkan di mana telinga kalian. Wah, hebat. Yang keempat ada lidah. Coba tunjukkan mana lidah kalian. Nah, itu adalah lidah. Yang kelima ada kulit. Ini adalah kulit. Jadi, kelima panca indera itu ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan kelima panca indera yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada mata. Berapa sih mata manusia itu? Ada 2. Nah, mata itu pekat terhadap rangsangan cahaya. Jadi, jika ada cahaya yang datang, akan ditangkap oleh mata, kemudian akan disalurkan ke otak untuk diterjemahkan. Misalnya nih, jika kita melihat suatu benda, nah cahaya yang terkena benda tersebut akan diterima dan ditangkap oleh mata. Setelah itu akan disalurkan ke otak melalui saluran saraf untuk diterjemahkan. Untuk diterjemahkan, apa sih yang kita lihat itu? Gitu. Nah, mata itu terdiri dari kornea, sklera, iris dan pupil, lensa mata, retina, syaraf mata, dan otot mata. Yang kedua ada telinga. Nah, telinga manusia itu ada berapa sih? 2, yang terletak di kepala bagian kiri dan kanan. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, struktur telinga manusia terdiri dari 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran lubang telinga. Di telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, saluran eutachius, dan tulang pendengaran.
Di telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran syaraf pendengaran dan rumah siput atau biasa disebut koklea. Yang ketiga ada hidung. Hidung terletak di muka atau kepala bagian depan. Kita bisa mengenal bau atau aroma di sekitar kita itu berkat organ hidung. Bagian hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, lapisan pembau, dan syaraf pendeteksi bau. Ketika kita bernafas atau menghirup udara, juga ikut masuk ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut pada lapisan pembau. Kemudian, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung syaraf bau dan diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bau atau aroma yang kita hirup tadi. Aromanya bau atau harum. Yang keempat ada lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Kita bisa merasakan makanan pahit, manis, asam. Itu berkat adanya papila pada lidah. Nah, papila itu adalah tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah yang berisi ujung-ujung serabut syaraf pengecap. Papila berfungsi sebagai penerima rangsangan pengecap dan membuat permukaan lidah menjadi tidak rata agar mudah dalam membolak-balikkan makanan yang ada di dalam mulut. Yang kelima ada kulit. Nah, kulit itu kan melapisi seluruh tubuh kita. Jadi, kulit berfungsi untuk pelindung tubuh, berfungsi untuk membedakan permukaan kasar, halus, dan dapat juga membedakan benda panas atau dingin. Kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau biasa disebut epidermis, dan juga lapisan dalam atau yang biasa disebut dermis. Nah, kelima panca indera itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah fungsi mata. Fungsi mata untuk melihat. Melihat apa sih? Melihat pemandangan yang indah, melihat ayah dan ibu, melihat teman-teman, melihat ibu guru yang cantik. Yang kedua adalah fungsi hidung. Fungsi hidung itu untuk apa sih anak-anak? Untuk mencium. Untuk mencium bau bunga yang harum, mencium bau sampah yang busuk, mencium apa lagi ya? Banyaklah ya. Yang ketiga ada telinga. Telinga fungsinya untuk apa? Ayo. Untuk mendengar. Mendengar suara teman-teman, mendengar suara musik, mendengarkan suara ibu guru yang menjelaskan. Yang keempat ada lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Untuk merasakan asam, merasakan masakan ibu yang asam, merasakan pedas, merasakan manis, es krim yang manis. Ya, yang kelima ada kulit. Kulit fungsinya untuk apa? Untuk merasakan tekstur-tekstur yang halus, yang kasar, untuk meraba, ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.